Melanjutkan petualangan Yuke dan grup barunya bernama Clover. Kebanyakan para petualang merekam aksi mereka dalam menjelajahi sebuah dungeon, entah untuk menaikkan popularitas ataupun mendapatkan penghasilan tambahan lewat live streamingnya. Macam-macam video yang mereka upload selain menjelajah dungeon, seperti memasak, bertambang dan video tutorial lainnya. Seperti video Yuke yang mengalahkan bos dungeon di part sebelumnya, membuat grup barunya langsung terkenal setelah banyak orang yang menyaksikan aksi mereka. Episode kedua, Hutan Hewan Magis. Setelah Yuke menyelesaikan dungeon perdananya bersama grup Clover, mereka segera kembali ke kota menaiki kereta kuda. Yuke mendapat pujian dari teman-temannya yang telah menyaksikan langsung keterampilannya. Berdasarkan kemampuan dan pengalaman Yuke yang lebih jauh dari mereka, maka Yuke dipromosikan sebagai pemimpin Clover oleh Silika. Namun Yuke merasa tidak enak hati, karena ia baru saja bergabung dengan grup mereka, tiba-tiba saja dipilih sebagai kapten tim. Marina dan Rain sangat menyetujui keputusan Silika menunjuk Yuke sebagai kapten. Karena terus didesak, akhirnya Yuke pun menerima keputusan tersebut. Yuke yang tidak sombong dan baik hati, dia tetap rendah hati, apabila ada kesalahan mohon jangan sungkan untuk menegurnya. Mereka pun mengiyakan perkataan Kapten Yuke. Singkat cerita, pindah ke lain sisi. Di sini kelompok Thunder Pike sedang menjelajah dungeon reruntuhan Istana Orias. Mereka sedang melawan monster di lantai 4. Begitu banyak monster serigala yang mengepung kelompok Thunder Pike, Simon dan kawan-kawannya sedikit terdesak. Marksman mereka mengeluh kepada Simon, yang telah memaksakan untuk masuk ke dungeon yang di atas kemampuannya. Dan tiba-tiba saja, salah satu anggotanya yang bernama Jami, diserang monster serigala. Untungnya Simon bergegas menolong Jami, yang hampir membuat Jami tewas. Simon berteriak kepada Camilla, untuk segera menggunakan skill pemulihan. Namun mana Camilla yang habis, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan Camilla hanya bisa bersembunyi di balik tiang. Karena situasi tidaklah sangat menguntungkan, Simon pun menyuruh semua krunya untuk segera mundur. Singkat cerita, mereka pun lolos dari kematian dan sampai di tempat aman. Namun Jami yang terluka parah, tubuhnya terus mengalirkan cairan merah dan semakin kritis. Simon menanyakan kepada Camilla, apa sudah bisa menggunakan skill pemulihan. Camilla pun menggelengkan kepalanya, dan Simon menyuruh Camilla meminum ramuan mana segera. Namun Camilla tidak membawa ramuan mana, Camilla beralasan biasanya itu dibawa anggota pembantu atau support. Lalu Simon bertanya kepada Barry, dan Barry pun menjawab hal yang sama seperti Camilla sebelumnya. Simon pun bertanya kepada Croc, dan Croc pun menunjukkan ramuan pemulihan, namun perkataan kejam Croc membuat Simon emosi. Seharusnya aku tidak wajib memberikan ramuan ini pada kalian, Simon mendesak Croc dengan teriakan keras, bahwa Jami sedang sekarat. Croc tidak memperdulikan perkataan Simon, karena Simon pernah berkata kepada semua krunya, kalian harus bisa mengurus diri kalian sendiri. Simon pun semakin emosi dan di sisi lain sangat khawatir, Jami tidak dapat diselamatkan. Simon menoleh kepada Camilla, dan Camilla pun sedang berusaha menggunakan skill pemulihan dengan mana seadanya. Pindah ke situasi Yuke dan teman-temannya, mereka sedang merayakan keberhasilan dalam misi pertamanya. Marina sangat senang dan puas atas petualangannya bersama Yuke. Tiba-tiba Yuke mengeluarkan sekantong koin, yang ia dapatkan dari quest sebelumnya. Hasilnya tidaklah banyak, namun Yuke dapat penghasilan tambahan, dari menjual jasad bos dungeon Steel Crab. Yuke bertanya bagaimana cara kalian membagikan pendapatannya. Silika menjelaskan, semua hasil dititipkan padanya, dan setiap kru hanya mengambil sedikit saja. Karena mereka ingin membeli rumah untuk mereka tinggali bersama. Yuke pun sangat setuju dengan sistem pembagian seperti itu, untuk menabung dan lebih hemat, tidak perlu menginap terus-menerus di penginapan. Ternyata di sana juga ada rombongan Thunder Pike. Simon membahas petualangan sebelumnya, yang hampir saja membuat mereka tewas. Simon mengatakan bahwa baru pertama kali ini, semenjak Thunder Pike terbentuk, dapat merasakan terdesak di sebuah dungeon. Lalu Simon menyalahkan Croc yang sangat egois dan dianggap tidak becus. Bukan hanya Simon, Barry dan Camilla pun menyalahkan Croc juga. Croc menjelaskan, monster serigala berkumpul karena mencium aroma mereka, seharusnya mereka berpencar. Lalu Simon membalikan perkataan Croc, jika sudah tahu begitu kenapa kau tidak mempersiapkannya. Lagi dan lagi kegagalan quest ini, menyalahkan Croc yang lalai dalam pekerjaannya. Simon mengancam, jika Croc masih ingin tetap dengan Thunder Pike, tiba-tiba Croc menggebrak meja sambil berteriak dia ingin keluar dari partian Thunder Pike. Karena kru Thunder Pike berisi orang-orang yang munafik. Tidak disengaja, perkataan mereka yang sangat keras didengar oleh Yuke. Yuke menoleh ke belakang, ia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Sedangkan Croc pergi meninggalkan Simon dan yang lainnya dengan penuh kekesalan.
Pindah pembahasan, Marina bertanya kepada Silika untuk aktivitas besok. Silika akan ikut pelajaran guru saja. Silika menyarankan untuk istirahat 2 hari, setelah menyelesaikan kues sebelumnya. Tiba-tiba pipi Silika meronak karena lagi dan lagi dia memanggil Yuke guru. Lalu Marina bertanya, apa yang akan dilakukan Yuke selama libur menjalankan kues. Yuke menjawab, dia akan mencari suplai di pasar, untuk membuat ramuan, air suci dan kebutuhan lainnya dalam berpetualang. Setelah lama panjang lebar, Yuke menjadwalkan setelah 3 hari ke depan, berkumpul di Serikat Petualang untuk menentukan pekerjaan berikutnya. Tiba-tiba saja, petualangan mereka menjelajah dungeon pertambangan disiarkan di monitor kedai. Pembawa acara menjelaskan pertarungan penyihir merah, yang mengalahkan Steel Crab tanpa menyentuhnya. Hal itu membuat semua orang sangat mengagumi aksi dari penyihir merah. Bahkan jumlah penayangan perdananya melebihi dari 6.000 kali. Dan si pembawa acara mempromosikan Clover secara tidak langsung. Simon dan krunya pun melihat siaran tersebut, yang membuat dia tampak kesal. Mereka masih saja mencemooh Yuke dengan memanggilnya beban. Lanjut Marina, Silika dan Rain, merayakan keberhasilannya berkat Yuke, yang membuat Yuke sangat tersanjung. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang belum diketahui memperhatikan aktivitas Yuke dan yang lainnya. Tampaknya orang tersebut, tidak menyukai Yuke sangat dekat dengan para gadis di partian Clover. Singkat cerita 3 hari kemudian, Yuke sudah berada duluan di Serikat Petualang. Dia memperhatikan satu persatu kues yang dipajang di mading. Yuke menunjukkan kues rank C, misinya mendapatkan 3 buah batu bundar di air terjun Yomun. Yuke bertanya, seharusnya misi tersebut adalah rank D, tapi kenapa berada di rank C? Resepsionis menjelaskan, di sana adanya hewan magis yang cukup besar dan ganas. Yuke berpikir sejenak memperhitungkan segala sesuatunya. Tidak lama kemudian, Marina, Silika dan Rain datang dan memanggil Yuke. Yuke langsung menjelaskan misi yang akan dia ambil adalah, mencari 3 batu bundar di Danau Ordan. Marina tampak bersemangat, dan yang lainnya mempercayai apa yang dikatakan Yuke, namun Yuke belum selesai menjelaskan kepada mereka, adanya hewan magis yang besar di sana. Membuat Yuke menjadi cemas, bahkan kus tersebut telah diproses oleh resepsionis untuk grup mereka. Setelah Yuke menjelaskan kepada mereka, tiba-tiba para gadis ini tampak terkejut. Yuke berencana, jika terlalu sulit kita bisa membatalkannya, namun Silika menjelaskan bahwa Clover membutuhkan skor, jadi dia ingin mengerjakan kues tersebut. Mereka sangat bergantung pada Yuke, selama ada Yuke para gadis ini merasa aman. Lalu Yuke pun janjian, akan berkumpul di tempat kereta kuda dalam 1 jam ke depan. Marina, Silika dan Rain pun, bergegas pergi untuk menyiapkan perlengkapan mereka. Tidak lama kemudian resepsionis datang, lalu memberikan lembaran kues grup Clover, dan dia berkata, bahwa tayangan Clover telah melebihi 10.000 penayangan. Resepsionis menyemangati petualangan Yuke selanjutnya, karena ada banyak orang yang menantikan siaran mereka. Yuke merasa tersanjung dan tanpa Yuke sadari, pembicaraan mereka diawasi oleh orang yang sebelumnya berada di kedai. Terlihat orang itu sangat kesal setiap melihat Yuke. Singkat cerita, Yuke tengah berjalan di pusat kota, dia menyadari ada seseorang yang sedang membuntutinya. Yuke pun langsung berlari, dan ternyata orang itu berhasil menemukan Yuke. Lalu orang tersebut menyuruh Yuke untuk segera keluar dari Clover. Yuke menjelaskan bahwa dia adalah kapten dari Clover, dan baru juga 3 hari bergabung sudah disuruh cabut. Orang itu pun sangat kesal dengan penjelasan Yuke, dia menarik pedangnya, dan Yuke pun menerapkan suatu arai di pijakan kakinya, entah apa yang Yuke rencanakan. Ternyata orang tersebut iri hati, karena dia telah mengajukan untuk bergabung dengan Clover namun selalu ditolak. Yuke yang malas menghadapi orang tersebut, dia pun berencana pergi, namun tiba-tiba saja orang tersebut hendak menghunuskan pedangnya kepada Yuke, tiba-tiba arai itu pun aktif membuat orang tersebut terpeleset jatuh dan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Yuke telah berkumpul di kereta kuda bersama teman-temannya. Silika menjelaskan, bahwa orang yang Yuke ceritakan padanya adalah Basio Salas, dia sangat merepotkan dan keras kepala. Di sini Rain begitu perhatian kepada Yuke, dia menanyakan keadaan Yuke yang diganggu oleh Basio. Silika meminta maaf kepada Yuke karena ia merasa bersalah. Namun Yuke tidak mempermasalahkan itu, ia akan melaporkan Basio ke Serikat Petualang nanti. Lanjut Yuke membahas tentang rencana kues yang sekarang. Marina menyampaikan, mereka pernah ke sana saat 2 bulan yang lalu, dan Marina menjelaskan di sana tidak ada monster, bahkan binatang biasa pun sangatlah jarang. Yuke berpikir sejenak, bagaimana mungkin, sedangkan monster itu sudah sangat lama menghuni danau tersebut. Yuke menyimpulkan informasi dari Marina, berkemungkinan para satwa liar tidak berani ke sana karena adanya monster buas itu.
Lalu Yuke pun menyusun rencana, setelah dia bertemu dengan monster penghuni air terjun, dia akan langsung mengaktifkan siaran langsung. Seandainya tidak bisa melawan, mereka harus lari. Setidaknya alat perekam Yuke dapat merekam sosok tersebut meski sesaat, agar dapat diketahui oleh para penontonnya. Untuk mengidentifikasi hewan magis misterius itu, berkemungkinan buruknya, jika grup mereka terancam, akan segera diketahui oleh Serikat Petualang, dan mereka akan segera mengirim bantuan. Namun jika Yuke dapat mengalahkannya, itu bisa menjadi bukti kemenangannya. Mendengar mereka akan debut di live streaming, Rain menyesal tidak membeli baju baru terlebih dahulu, dan Silika langsung merapikan penampilannya. Setelah lama di perjalanan, ngobrol panjang lebar, singkat cerita, mereka sampai di Danau Ordan. Dan Yuke langsung menerbangkan alat perekamnya. Yuke berjalan di posisi paling belakang, dia mengamati situasi sekitar, belum nampak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Marina kebingungan dengan posisinya, yang sebelumnya di pertambangan Marina di belakang, namun sekarang dia yang di depan. Yuke menjelaskan, karena di hutan tidak ada jebakan dungeon, dan Yuke mengambil posisi belakang, karena hewan buas selalu menyerang dari arah belakang. Marina sedikit khawatir dengan posisi Yuke, namun Yuke memberitahukan, bahwa baju yang dia gunakan adalah item magis dari dungeon, itu tidak akan mudah dilukai. Rain mengetahui yang Yuke kenakan itu adalah Warlock Attire. Selain pertahanan yang solid, baju tersebut dapat meningkatkan sihir, dan memulihkan mana. Yuke pun sangat kagum dengan pengetahuan Rain. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka mendekati air terjun, terdengar percikan air yang deras. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja semak-semak di sana bergerak-gerak, dan Yuke menyuruh semua berhenti. Lalu Yuke mulai mengaktifkan rekaman untuk siaran langsung. Wajah Yuke semakin serius, setelah ia menoleh ke samping, terlihat sosok hewan magis yang memancarkan aura menakutkan. Yuke menjelaskan, monster tersebut adalah Jarnak, salah satu monster tingkat tinggi. Habitatnya adalah hutan belantara atau bagian terdalam dungeon, dijuluki Raja Rimba dari Utara. Yuke langsung siap siaga menarik pedangnya, dan ia sangat cemas, karena kru lainnya bukan tandingannya. Yuke yang paham betul situasinya, dia tahan badan paling depan, dan menyuruh yang lainnya untuk segera melarikan diri. Namun Marina enggan pergi meninggalkan Yuke seorang diri, dia ikut maju ke depan siap bertempur. Rain dan Silika pun bersiap untuk menyerang monster tersebut. Karena mereka sangat keras kepala tidak ingin pergi, Yuke pun memutuskan untuk melawannya bersama. Monster mulai berlari ke arah mereka, dan Yuke langsung melapisi masing-masing tubuh mereka dengan 3 buff sekaligus. Marina yang pertama menyerang, namun monster itu sangatlah kuat. Dengan cakarnya monster tersebut menahan tebasan pedang Marina dan menghempaskan Marina jauh ke belakang. Lalu Yuke menembakkan serangan listrik kejut, dan ditambah lagi dengan 5 skill lainnya secara sekaligus. Dan monster itu pun tidak terluka sedikit pun, karena semua serangan Yuke dapat dipatahkan dengan mudah. Yuke mulai cemas dengan situasinya, tiba-tiba saja Marina bangkit kembali dan berdiri di barisan depan. Yuke menyuruh Marina untuk mengulur waktu, sedangkan Yuke akan mempersiapkan skill untuk mengalahkan monster tersebut. Marina mulai menyerang membuat monster itu sibuk, dan Yuke pun langsung mengaktifkan beberapa skillnya. Silika pun ikut membantu Marina untuk mengulur waktu, dengan skill tanaman penjerat, karena terlihat Marina sedikit kewalahan. Dan Yuke yang telah selesai menyiapkan tekniknya yang sangat kuat, dia pun langsung melancarkan serangannya ke monster itu. Dan video pun bersambung.